kita menang 1-0 dengan gol keberuntungan, nggak ada peluang lagi, atau kita menang dengan main bagus, banyak peluang. Buat apa itu ball possession kalau sampai 68%, tapi ternyata Korea mengalami kekalahan? Jadi timnas U17 Indonesia kemarin berhasil menang lawan Korea, dan peluang kita untuk ke Piala Dunia U17 itu jadi terbuka lebar. Regulasi baru untuk Piala Dunia yang sekarang, itu tadinya 24 tim yang ikutan pesertanya, 24 negara. Nah sekarang itu dirubah jadi 48. Jadi emang jatahnya tambah banyak. Asia jatahnya ada 9, termasuk Qatar yang nanti akan jadi tuan rumah. Indonesia kemungkinan besar bisa jadi salah satu peserta untuk ikutan Piala Dunia U17. Syaratnya gampang banget. Soalnya karena regulasinya dirubah, pesertanya tambah banyak, jadi Indonesia di grupnya, itu kan lawannya Korea, terus ada Afghanistan, ada Yaman. Kemarin udah menang, udah dapat 3 poin, hanya 1 kemenangan lagi, tinggal 1 kemenangan lagi, Indonesia itu bisa memastikan masuk langsung ke Piala Dunia. Jadi kalau udah lolos di peringkat 2 paling nggak di grup, nanti masuk ke 8 besar, itu udah dipastikan bisa masuk Piala Dunia. Mudah-mudahan bisa, gue yakin banget kalau Korea aja kemarin yang bagi gue berat lawan itu, kita bisa ngalahin, apalagi nanti ketemunya Yaman dan Afghanistan. Yaman mungkin lebih agak sedikit susah dibanding Afghanistan, tapi kalau misalnya kita bisa menang lawan Yaman, ya menang lawan Korea, kita bisa menang lawan Yaman dan menang lawan Afghanistan juga sih pasti. Jadi mudah-mudahan hitung-hitungannya kayak gitu. Ya udah kita berdoa lagi. Nanti hari Senin ada pertandingannya lawan Yaman. Ya mudah-mudahan Indonesia bisa menang lagi. Amin. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Nah, ini ada banyak sekali komentar-komentar dari para netizen tentang timnas Indonesia, teman-teman ya. Yang mereka itu menyoroti pengamat sepak bola, teman-teman ya. Pilih menang atau main cantik. Ya sebenarnya dua-duanya sih ya. Tapi kalau seandainya main cantik tapi kalah, itu lebih menyakitkan. Nah, kalau seandainya kita bermain tidak terlalu cantik tapi menang, itu bagi saya sih jauh lebih bagus ya daripada main cantik kita kalah. Ujung-ujungnya kita itu akan sakit hati. Ini kalau menurut saya teman-teman ya, nggak tahu kalau menurut teman-teman semuanya. Nah oke ya, kali ini kita mau melihat komentar-komentar dari para netizen. Ini cukup menarik sekali teman-teman ya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Timnas Indonesia U17 OTW ke Piala Dunia guys, let's go! Tendangan penalti mampu dihalau. Timnas Indonesia U17 di bawah asuhan El Sintayong Isme Novarianto berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Kita menang 1-0 dengan gol keberuntungan, nggak ada peluang lagi, atau kita menang dengan main bagus, banyak peluang. Buat apa itu ball possession kalau sampai 68%, tapi ternyata Korea mengalami kekalahan? Maka itu juga teman-teman mau menanyakan, apa itu ball possession? Tanyakanlah kepada pelatih dari Persib Bandung, Boyan Hodak, yang dengan permainan reaktif, ya kan, permainan counter attack, permainan fast break, Persib Bandung berhasil menjadi juara musim lalu, dan musim ini mereka masih berada di posisi puncak klasmen sementara Liga 1. Bukan artinya saya fan dari Persib Bandung, enggak. Saya mengatakan secara fakta bahwa sepak bola itu tidak harus sebuah tim itu tampil menyerang. Apalagi pada saat memang para pemain punya batas kemampuan. Nah, jadi pelatih itu harus paham apa batas kemampuan dari para pemain, kemudian mengadopsi filosofi atau juga taktik permainan yang sesuai dengan batas kemampuan dari para pemain. Nggak penting itu menguasai pertandingan, ball position ala Coach Justin, udah nggak penting. Yang penting Sintayong. Biarin aja nungguin lagi orang yang komen Sintayong mulu kagak move on. Menang 1-0 karena pondasi STJ. Jadi banyak di antara kita yang belum move on. Bodo amat, yang penting Indonesia menang 1-0, tinggal 1 kemenangan lagi kita lolos ke sistem gugur, berarti lolos ke Piala Dunia. Target Coach Nova berhasil. Bikin gue frustrasi nonton timnas ya begitu. Itu gue terlalu bertahan. We need goal. Woi, menurut gue 5-1 di Australia. Ingat, Justin, ingat. Sekarang U17 menang, mainnya cara bertahan. Bodoh amat, mau dibilang caranya jelek, bertahan, parkir bus, bodoh amat, mau dibilang hanya gol dari penalti menit akhir, bodoh amat. Yang penting 3 poin, itu yang dicatat. Lu kemasukan 3 gol,
tapi lu masukin 4 gol, you still win the game, bro. Lu main bertahan ilmunya dari Korea, lu pulangin Korea, bro. Lu main gak total football, tapi cetak gol dari penalti, you still win the game, bro. Yang terakhir, lu gak ganti Nova Arianto jadi Arjen Ruben, lu pulangin Korea, and you still win the game, bro. 3 poin, gila. Evandra, thank you. Nih Evandra gantinya Evan Dimas nih. Muah. Evandra Holyfield. Match pertama lawan Korea 3 poin. Waduh, ini Coach Nova cosplay jadi Shin Taeyong atau STY. Ini Nova Arianto bener-bener muridnya STY banget anjir. Taktiknya pokoknya semuanya itu STYisme, gila. Main jelek, main bertahan, dikurung, serangan balik, tapi ujung-ujungnya menang. Kita lihat cuma 1 jurus, mohon maaf, dia hanya kuat bertahan. Bodoh amat main jelek, main bagus, yang penting itu 3 poin. Pengamat itu yang sebenarnya ikut rusak, banyak yang nggak tahu bola. Saat timnas U20 asuhan Indra Safri kalah 0-3 dari Iran di Piala Asia U20, ada tuh pengamat sepak bola yang mengatakan jika kekalahan itu bukan salah pelatih, melainkan karena timnas U20 saat itu kalah postur dari Iran. Kita kalah dengan bola-bola atas. Gue bilang, ini bukan salah pelatih, langsung dipelintir. Masa sobat, masa kita netizen, lu kalau lawan lu tingginya 185, lu 175, lu mau ngelawan gimana? Lah ini Korea Selatan loh ya, yang dikalahin bukan ecek-ecek. Dari segi postur Indonesia kalah, dari segi pengalaman dan jam terbang atau pembinaan sejak dini Indonesia kalah. Tetapi dengan asuhan Coach Nova, Indonesia mampu mempermalukan Korea Selatan. Artinya ini adalah tugas dari para pelatih, karena dia tahu apa yang perlu dia lakukan untuk mengantisipasi bola yang masuk. Kalian bisa lihat nih, Korea Selatan U17 tinggi rata-rata 182, Indonesia tinggi rata-rata 176, terpaut jauh ya. Klasmen sementara Piala Asia U17, timnas Indonesia ada di posisi 2 grup C. Nah, walaupun berada di posisi kedua, Indonesia bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Dengan catatan hari Senin malam nanti, kita menang di laga kedua melawan Yaman. Tentu bukan perkara yang mudah, karena Yaman juga bukanlah tim yang mudah untuk dikalahkan. Tetapi kita membuktikan bisa menumbangkan Korea Selatan. Kita juga pasti akan bisa mengalahkan Yaman di hari Senin. Nah, itulah tadi teman-teman ya, beberapa komentar dari para netizen teman-teman ya, cukup menarik dan mereka itu cukup jeli ya ketika mengomentari tentang timnas atau permainan bola teman-teman ya. Kalau menurut saya sih ya, saya cocok dengan Bung Binder teman-teman ya. Apa yang dikatakan beliau itu masuk akal lah ya. Intinya dalam permainan sepak bola itu, kalau menurut saya pribadi ya, ini bukan masalah main cantiknya. Ujung-ujungnya kita itu mencari kemenangan. Karena yang ditunggu dalam sebuah permainan itu bukan cantiknya. Akan tetapi, ini kalau bicara jelek ya, akan tetapi kita itu mencari kemenangan. Nah, kemenangan di suatu bola, di permainan bola tentu saja itu ada di gol teman-teman ya. Nggak mungkin itu akan dinilai dari bermain cantiknya saja. Ya kalau lebih bagusnya ya cantik menciptakan gol. Nah ini kan kita bicara tadi yang sedang rame-rame ya. Saya setuju dengan Bung Binder ini teman-teman ya. Ya kemarin kita melihat lah ya pertandingan timnas Indonesia melawan Korea Selatan. Korea Selatan bermain bagus. Tapi kalau ujung-ujungnya kalah, dia tidak bisa melaju lagi kan. Kalau seandainya kalah terus tidak bisa maju. Padahal permainan cantik. Nah ini ya yang diharapkan dari pencinta timnas itu yang mainnya bagus, terus bisa menciptakan gol. Itu yang kita tunggu sebenarnya, bukan hanya untuk bermain cantik. Kalau kita mainnya cantik, kalah terus lah buat apa? Kita yang nonton pasti jenuh. Toh kita menonton sebuah pertandingan bola, menikmati sebuah pertandingan bola, kita itu akan bersorak
ketika di situ terjadinya gol. Nggak mungkin teman-teman semuanya ya, kita semuanya pencinta timnas bola, kita itu bicara gini, enak ya mainnya ya, bagus sambil bersorak, wow, itu kayaknya nggak mungkin. Nah, kita bersorak-sorak itu ketika timnas kita itu mampu menjebol gawang lawan. Nggak mungkin kita itu akan bersorak, woi, dalam keadaan mereka itu bermain cantik. Justru kita itu akan jauh lebih kecewa kalau seandainya permainan cantik tapi ujung-ujungnya kalah. Nah, itu lebih menyakitkan lagi ya. Beda kalau seandainya terlihat mainnya biasa saja tapi dapat mengalahkan lawan. Nah, tentu saja itu yang kita harapkan. Karena permainan bola itu yang kita tunggu itu golnya, bukan permainan cantiknya. Ya, yang lebih bagus ya tetap cantik tapi bisa menyelesaikan mendapatkan gol yang banyak dan mendapatkan sebuah kemenangan. Nah, ini cukup menarik teman-teman ya, ketika tadi ada video yang dipotong-potong terus disambung-sambung. Ini dari channelnya Al Jabar teman-teman ya. Silahkan teman-teman semuanya kalau mau mampir ke channelnya Al Jabar. Di situ videonya bagus-bagus teman-teman ya. Ketika kita melihat dari komentar-komentar para netizen, mereka itu cukup jeli ya, karena tidak hanya pengamat bola saja yang melihat pertandingan timnas Indonesia, akan tetapi seluruh mata orang yang suka terhadap bola, terutama Indonesia itu ya, mencintai timnas Indonesia ya, mereka itu juga melihat bagaimana cara mereka bermain. Mereka itu sekarang juga bisa mengkoreksi kurang apa, kurang begini. Ini cukup luar biasa. Nah, jadi begini teman-teman ya. Menurut teman-teman semuanya, milih bermain cantik atau tidak terlalu cantik tapi bisa gol. Nah, oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Salam persatuan, salam persahabatan, salam perseduluran dari saya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang masih menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.